Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang sama masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan diberkahi, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang berangkat dari pengalaman seorang tokoh sufi muslim yang punya anekdot lucu, banyak humornya, dan tentu beliau seperti yang saya katakan cakap dalam penalaran. Suatu ketika dia namanya, saya ulang kembali, namanya Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja suatu waktu karena begitu kuatnya keimanannya sehingga dia tidak pernah mengeluh terhadap keadaannya sebagai seorang yang sangat miskin. Namun dalam perjalanannya pernah suatu waktu istrinya mengeluh terhadap kemiskinan hidup sang keluarga Nasruddin Hoja ini. Akhirnya dia menyampaikan kepada Nasruddin Hoja bahwa begitu taatnya aku beribadah, sekarang saya minta supaya engkau sampaikan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan agar engkau diberikan harta yang berlimpah. Akhirnya karena Nasruddin Hoja sudah jengkel dan begitu sering istrinya mengeluh karena persoalan harta, akhirnya dia keluar dari rumahnya. Di depan rumahnya dia terus bersujud kepada Tuhan dan meminta untuk diturunkan rezeki kepada dirinya, diturunkan harta kepada dirinya. Akhirnya karena teriakan Nasruddin Hoja itu, tetangganya kemudian ingin mengerjai ini Nasruddin Hoja. Niatnya di awal ingin mengerjai. Dia ingin supaya Nasruddin Hoja ini semacam merasa bahwa betul diturunkan harta dari Tuhan, sehingga dia melemparkan perak ke kepalanya Nasruddin Hoja. Akhirnya Nasruddin Hoja justru mengambil perak tersebut dan berlari masuk ke dalam rumahnya dan berteriak bahwa Tuhan Allah sudah memberikan saya rezeki, memberikan saya harta berupa perak. Karena merasa bahwa yang tadinya ingin mengerjai si Nasruddin Hoja ini, tetangganya merasa bahwa ini jangan sampai Nasruddin Hoja betul menganggap bahwa itu adalah pemberian Tuhan, padahal itu adalah perak saya. Akhirnya si tetangga ini mendatangi Nasruddin Hoja. Wahai Nasruddin Hoja, perak yang tadi engkau dapatkan itu adalah perak saya. Saya sengaja melemparkan itu ke kepalamu, kau kembalikan ke saya. Apa yang disampaikan Nasruddin Hoja? Oh, tidak bisa. Saya tidak memberikan kepadamu karena itu adalah pemberian Tuhan untuk saya. Tetangganya ini bilang, ya udah, kalau misalnya kamu tetap ngotot, saya akan mengajakmu untuk datang ke hakim, datang ke pengadilan lah, untuk berhadapan dengan hakim. Apa yang disampaikan Nasruddin Hoja? Saya tidak mungkin berangkat ke pengadilan untuk ketemu dengan hakim dengan baju compang-camping seperti ini. Bajunya Nasruddin Hoja barangkali mungkin lebih buruk daripada kita ini. Mungkin dia bajunya ya layaknya orang miskin lah, dia bilang dirinya. Akhirnya karena
dia bilang kalau kau mengajak saya ke pengadilan dengan menggunakan baju seperti ini, tentu hakim akan berpikir bahwa si Nasruddin Hoja pasti dia yang mencuri barang karena saya berpakaian seperti layaknya orang miskin, saya tidak mau ke sana. Akhirnya dia bilang, dan saya tidak punya pakaian serta kuda yang bisa saya gunakan untuk ke sana. Akhirnya si tetangganya ini bilang, ya udah saya pinjamkan baju dengan kuda agar supaya kau juga bisa berangkat ke sana. Ya kalau kau pinjamkan saya jubah dan kuda, saya akan berangkat ke sana. Ini berangkatlah mereka bersama-sama. Tiba di pengadilan, ketemu dengan hakim. Apa yang disampaikan hakim kepada Nasruddin Hoja? Hakim bilang, Nasruddin Hoja silahkan sampaikan pembelaan. Dia bilang kepada hakim, wahai hakim, ini sebenarnya tetangga saya ini memang orang gila. Apa buktinya? Hakim bilang, kenapa kau mengatakan tetanggamu adalah orang gila? Coba Anda tanya, kalau Anda semua apa yang saya miliki itu diakui sebagai kepunyaannya, coba Anda tanya tentang jubah saya dan kuda yang saya gunakan, apalagi uang saya, dia pasti mengakui semua apa yang saya miliki. Akhirnya ditanyalah hakim kepada tetangganya Nasruddin Hoja, apakah betul kau mengakui bahwa jubah yang dipakai Nasruddin Hoja dan kuda yang dipakainya adalah milikmu? Dia bilang, ya betul, itu karena itu adalah milikku. Jubah, kuda dan uang perak yang saya lemparkan tadi itu adalah milikku, bukan miliknya Nasruddin Hoja. Akhirnya hakim memutuskan bahwa perkara dinyatakan ditolak. Laporan si tetangga ini ditolak karena terbukti bahwa bukan justru tetangganya yang dinyatakan gila. Apa pesannya? Bahwa dengan alasan apapun kita tidak boleh berprasangka buruk dan berbuat sesuatu hal yang jahat kepada orang lain, sekalipun dia sangat miskin. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan balasan, imbalan terhadap apa yang kita lakukan kepada orang. Memang kedengarannya Nasruddin Hoja melakukan sesuatu hal yang buruk bagi kita, tapi sebab daripada dia melakukan itu karena perbuatan yang di awal tadi memang mempengaruhi tindakannya Nasruddin Hoja dan penyampaiannya kepada hakim. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan dalam bahasa Bugis mapasiwale atau mapasilenere. Jadi jangan pernah mencoba untuk berprasangka buruk kepada orang apapun dan melakukan tindakan yang semacam mengerjai atau mempermainkan orang dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup Anda. Jangan lupa belajar, beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Salam, like, komen, subscribe. Kalau ini dianggap sebagai motivasi, itu justru lebih bagus. Tapi kalau dianggap sebagai bukan motivasi, ya anggaplah sebagai yang berlalu. Tidak ada masalah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.